Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pekerja dan mitra pendamping dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan dalam kondisi hati yang sedang baik-baik saja tentunya. Amin ya Rabb. Di video kali ini saya akan coba kupas tuntas bahasan mengenai notif kendala masih aktif saat pengajuan klaim JHT jaminan hari tua di channel klaim Lapak Asik. Setidaknya ada 5 error code atau kode error di Lapak Asik yang hubungannya dengan masih aktif kepesertaan, yaitu kode error 1, kode error -4, kode error 6, kode error 10, dan terakhir kode error 12. Di lain kesempatan insya Allah akan dibahas secara tuntas kode-kode lainnya yang muncul saat pengajuan klaim JHT di Lapak Asik. Mari kita mulai saja bahasan kali ini, sobat pekerja dan mitra pendamping. Yang pertama, kode error 1. Apa penyebab munculnya kode error 1? Kode error 1 itu notifnya adalah mohon maaf saat ini pengajuan klaim belum dapat dilanjutkan karena status kepesertaan Anda masih aktif. Informasi lebih lanjut harap menghubungi HRD perusahaan Anda atau call center 175. Itu notif kendala yang muncul untuk kode error 1. Baik. Kode error 1 ini artinya memang peserta masih aktif bekerja dan kepesertaan kurang dari 10 tahun sehingga tidak bisa lanjut klaim, baik klaim sebagian maupun apalagi klaim penuh. Klaim sebagian, baik itu klaim 10% maupun 30%, bisa diajukan untuk kepesertaan lebih dari 10 tahun dalam kondisi masih aktif bekerja. Insya Allah di lain kesempatan saya akan membahas secara tuntas tata cara klaim sebagian. Jika peserta dalam kondisi sudah tidak aktif bekerja tetapi masih tercatat aktif kepesertaan di sistem BPJS Ketenagakerjaan, biasanya itu disebabkan perusahaan tempat bekerja peserta mempunyai tunggakan iuran yang belum dibayarkan. Kasus ini banyak terjadi di perusahaan-perusahaan dengan kondisi yang sudah bangkrut atau tutup permanen dan atau sudah dinyatakan dalam keadaan pailit. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi kondisi tersebut. Jika perusahaannya masih ada, datangi manajemen perusahaan untuk dimintai pertanggungjawabannya agar segera melunasi tunggakan iuran. Namun jika perusahaannya sudah bangkrut atau tutup permanen, coba datangi kantor cabang terdaftar dari perusahaan tersebut untuk dicari solusi bersama. Biasanya ada pilihan untuk membayar tunggakan iuran secara mandiri agar bisa mengajukan klaim langsung di cabang tersebut. Langkah-langkah tersebut bisa dilakukan secara perseorangan ataupun melibatkan serikat pekerja bila mana kasus serupa terjadi juga untuk sebagian besar pekerja di perusahaan tersebut. Dan terakhir, untuk lebih menguatkan perjuangan dalam mendapatkan hak-hak sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, perlu upaya melibatkan Dinas Ketenagakerjaan setempat untuk dicari solusi bersama. Minimal peserta mendapatkan surat rekomendasi untuk dibawa ke kantor cabang. Kira-kira seperti itu untuk masalah kode error 1 dengan kondisi peserta sudah tidak aktif bekerja tetapi karena ada tunggakan iuran perusahaannya sehingga di sistem masih terbaca aktif kepesertaan. Sekarang lanjut ke kode error -4. Apa notif yang muncul?
Bacaannya adalah mohon maaf, saat ini pengajuan klaim belum dapat dilanjutkan karena status kepesertaan Anda masih aktif. Informasi lebih lanjut harap menghubungi call center 175. Itu bunyi notif kendala -4. Munculnya kode error -4 ini sebetulnya disebabkan peserta itu menginput nomor KPJ, kartu peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, yang segmen BPU, bukan penerima upah, yang statusnya masih aktif iuran kepesertaan. Jikapun sudah nonaktif, klaim JHT segmen BPU ini saat ini tidak bisa dilakukan via channel lapak asik. Namun bisa dilakukan via JMO untuk saat ini atau onset langsung di kantor cabang. Jika peserta memiliki lebih dari satu nomor KPJ, coba diinput dulu satu persatu nomor KPJ-nya. Pastikan hanya menginput nomor KPJ yang segmennya PU atau penerima upah yang memang sudah nonaktif. Oh iya, sobat mitra, sobat pekerja dan mitra pendamping, kode error -4 ini tidak sama loh ya dengan kode error 4. Kode error 4 itu artinya peserta baru bisa mengajukan klaim setelah melewati masa tunggu 1 bulan sejak nonaktif kepesertaan. Baik, selanjutnya kita lanjut ke bahasan kode error 6. Notif yang muncul kode error 6 itu adalah mohon maaf, Anda sudah pernah melakukan klaim sebagian sebelumnya. Untuk dapat mengajukan klaim penuh, mohon pastikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda sudah nonaktif atau usia Anda lebih dari sama dengan 56 tahun. Jadi artinya kode error 6 ini muncul karena memang peserta itu masih aktif bekerja dan kepesertaannya memang sudah lebih dari 10 tahun. Namun sudah tidak bisa mengajukan klaim sebagian karena sebelumnya sudah menerima manfaat pengajuan klaim sebagian, baik itu klaim 10% maupun 30%. Jadi hanya tersisa satu pilihan, yaitu pengajuan klaim penuh, dan itu pun jika peserta sudah nonaktif atau usia peserta lebih sama dengan usianya 56 tahun. Baik, sekarang kita lanjut ke bahasan kode error 10. Notif kendala kode error 10 ini bunyinya adalah seperti ini. Mohon maaf, saat ini pengajuan klaim belum dapat dilanjutkan karena status kepesertaan Anda masih aktif. Informasi lebih lanjut harap menghubungi HRD perusahaan Anda atau call center 175. Kode error 10 ini muncul sebetulnya peserta itu sudah tidak aktif bekerja, ya. Tetapi ada kesalahan input sebab nonaktif kepesertaan oleh HRD di sistem BPJS Ketenagakerjaan, yaitu sebab nonaktifnya adalah pindah unit kerja, sehingga di sistem BPJS itu masih terbaca aktif kepesertaan. Langkah yang bisa diambil sebagai solusi untuk kendala tersebut adalah hubungi HRD-nya, HRD perusahaan, untuk mengubah sebab nonaktif di sistem dengan sebab yang lain. Misalnya mengundurkan diri, PHK, berakhir kontrak sesuai dengan sebab nonaktif yang sebenarnya. Yang jelas bukan sebab nonaktif karena meninggal dunia, ya. Itu beda lagi ceritanya. Nah, jika HRD tidak bisa diandalkan untuk membantu kendala tersebut, langkah terakhirnya silakan datang langsung ke kantor cabang terdekat untuk dicari solusi bersama. Bila perlu bisa dilakukan laporan pengaduan terlebih dahulu via online, ya. Misalnya call center 175, live
chat BPJS Ketenagakerjaan, nomor WA, nomor telepon kantor cabang, email, dan sosmed ya. Di lain kesempatan, insya Allah saya akan membahas secara tuntas bagaimana tata cara membuat laporan pengaduan yang baik dan benar. Oke, kita lanjut ke bahasan terakhir, yaitu kode error 12. Bagaimana notif yang muncul di error kode 12 ini? Sama seperti kode error 10 sih sebetulnya ya. Bacanya seperti ini. Mohon maaf, saat ini pengajuan klaim belum dapat dilanjutkan karena status kepesertaan Anda masih aktif. Informasi lebih lanjut harap menghubungi HRD perusahaan Anda atau call center 175. Baik, kode error 12 ini lagi-lagi sama seperti kode error 10, hampir sama. Peserta itu sudah tidak aktif bekerja, tetapi ada kesalahan input sebab nonaktif kepesertaan oleh HRD di sistem BPJS Ketenagakerjaan. Kalau di kode error 10 itu sebab nonaktifnya pindah unit kerja, nah di kode error 12 ini sebab nonaktifnya itu adalah dalam proses perselisihan hubungan industrial. Sehingga di sistem BPJS Ketenagakerjaan terbacanya masih aktif kepesertaan, seperti itu. Nah, jika kesalahan input tersebut tidak disengaja ya, alias memang faktanya peserta selaku tenaga kerja dan perusahaan selaku pemberi kerja, maka langkah yang bisa diambil sebagai solusi untuk kendala tersebut sama dengan langkah-langkah untuk mengatasi kendala kode error 10 ya, yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu ya hubungi HRD-nya dan atau datang ke kantor cabang, baik datang langsung maupun buat laporan pengaduan, seperti itu. Namun jika memang faktanya sedang dalam proses perselisihan hubungan industrial, misalnya karena si peserta itu sebagai tenaga kerja tidak menyelesaikan kontraknya alias kabur atau minggat berhenti bekerja, maka langkah yang bisa diambil sebagai solusi untuk mengatasi kendala tersebut sama dengan langkah-langkah untuk mengatasi kode error 1 seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya, yaitu pada kondisi peserta sudah tidak aktif bekerja namun ada tunggakan iuran, yaitu diantaranya datangi perusahaan dan atau cari solusi bersama di kantor cabang serta libatkan juga ya serikat buruh dan dinas ketenagakerjaan setempat. Baik sobat pekerja dan mitra pendamping, demikian kupas tuntas bahasan notif kendala masih aktif pengajuan klaim JHT di Lapak Asik. Semoga bahasan kali ini bisa memberi manfaat untuk sobat pekerja yang sedang mengajukan klaim JHT di channel Lapak Asik dan menemukan notif-notif kendala masih aktif seperti yang sudah dibahas oleh saya barusan. Pengajuan klaim JHT merupakan hak tenaga kerja sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi tetap semangat dalam memperjuangkan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai tenaga kerja. Oke, jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap di seputar pendampingan tenaga kerja. Saya Chandra Taufik Munawar mengajak sobat pekerja maupun mitra pendamping untuk like dan subscribe channel Patra Ganesha ini. Silakan juga beri saran dan pendapat maupun bantahan dan kritik lewat tulis komentar di bawah. Patra Ganesha berkomitmen dan berintegritas. Salam pendampingan, bravo mitra pendamping.